Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 MIPA, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah konsep reaksi reduksi dan oksidasi serta bilangan oksidasi unsur. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi serta menentukan bilangan oksidasi atom suatu unsur dalam senyawa atau ion. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar jembatan besi berkarat. Proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Hal ini disebabkan logam mengikat oksigen dari udara dan air. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep reduksi oksidasi. Ada 3 konsep reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama, berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Berdasarkan konsep ini, pengertian reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Contohnya, perkaratan logam besi. 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. O2 letaknya ada di sebelah kiri anak panah. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi peristiwa pelepasan oksigen dari suatu zat. Contohnya, reduksi pada kalium klorat. 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2. O2 letaknya ada di sebelah kanan anak panah. Baik anak-anak, masuk ke konsep yang kedua, yaitu berdasarkan transfer elektron. Berdasarkan konsep ini, pengertian reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sedangkan pengertian dari reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Contohnya reaksi redoks pada peristiwa perkaratan besi. 2Fe menjadi 2Fe3+ ditambah 6 elektron. Ini merupakan contoh reaksi oksidasi. Elektron letaknya ada di sebelah kanan anak panah. Karena reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. 3O2 ditambah 6 elektron menjadi 3O2-. Ini merupakan contoh reaksi reduksi. Elektron letaknya ada di sebelah kiri anak panah. Karena reaksi reduksi merupakan reaksi penerimaan elektron. Kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep ini, reaksi oksidasi terjadi jika bilangan oksidasi atom naik. Sedangkan reaksi reduksi terjadi jika bilangan oksidasi atom turun. Contohnya, Zn ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Zn menjadi ZnCl2 merupakan reaksi oksidasi. Karena bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +2. 2HCl menjadi H2 ini merupakan reaksi reduksi. Karena bilangan oksidasi atom H turun dari +1 menjadi 0. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bilangan oksidasi. Hal ini terkait dengan
konsep reaksi reduksi oksidasi yang ketiga tadi. Bilangan oksidasi atau bilox adalah jumlah muatan negatif atau positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Ini aturan penentuan dari bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas, bilangan oksidasinya adalah 0. Molekul bebas, bilangan oksidasinya adalah 0. Suatu senyawa netral, bilangan oksidasinya adalah 0. Ion tunggal, bilangan oksidasinya sesuai muatannya. Contohnya, Na+, berarti bilangan oksidasinya plus 1. Mg2+, bilangan oksidasinya plus 2. S2-, bilangan oksidasinya adalah -2. Kemudian, ion poliatom sesuai muatannya. Contohnya, SO4 2-, maka bilangan oksidasinya adalah -2. NH+, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Letak golongan pada sistem periodik unsur. Golongan 1A, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Golongan 2A, bilangan oksidasinya plus 2. Golongan 3A, bilangan oksidasinya plus 3. Golongan 7A, bilangan oksidasinya -1. Atom hidrogen, bilangan oksidasinya plus 1 pada HCl, H2O, NH3. Bilangan oksidasi hidrogen -1 itu pada senyawa hidrida. Contohnya NaH, Ba, H2. Kemudian atom oksigen, bilangan oksidasinya adalah -2 secara umum, perkecualian -1 pada H2O2 dan plus 2 pada OF2. Baik anak-anak, kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Tentukan bilangan oksidasi atom S dalam H2SO4. H2SO4 tersusun dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Sehingga untuk mencari bilangan oksidasi dimulai dari 2 kali bilangan oksidasi H ditambah 1 kali bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena H2SO4 merupakan senyawa netral, sehingga jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Setelah kalian menuliskan ini, baru kita masukkan bilangan oksidasi atom yang sudah diketahui. Bilangan oksidasi H plus 1. Bilangan oksidasi S yang ditanyakan, bilangan oksidasi O -2. Sehingga 2 kali plus 1 sama dengan plus 2, 4 kali -2 sama dengan -8. Plus 2 ditambah -8 sama dengan -6. Sehingga bilangan oksidasi S sama dengan, tinggal pindah ruas anak-anak, -6 pindah ruas menjadi plus 6. Sehingga bilangan oksidasi S sama dengan plus 6. Begitu anak-anak. Nah, penggunaan konsep bilox atau bilangan oksidasi dalam penentuan reaksi redoks. Nah, kita sekarang belajar menjelaskan konsep yang ketiga tadi. Contoh soalnya, CuO ditambah H2 menjadi Cu ditambah H2O. Ya. Pertama, anak-anak kita tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Cu bilangan oksidasinya plus 2, O -2, H2 karena molekul bebas 0, Cu bilangan oksidasinya 0 karena merupakan unsur bebas. Ya. Kemudian H itu plus 1, O itu -2. Kemudian kita lihat unsur yang mengalami bilangan oksidasinya naik. Nah, kita lihat dari H2 ini.
dari 0 menjadi plus 1. Berarti naik ya bilangan oksidasinya, maka reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Kemudian yang berikutnya, bilangan oksidasi yang turun. Nah, ketemu unsur Cu. Dari plus 2 turun menjadi 0. Maka reaksi ini disebut reaksi reduksi. Apabila suatu reaksi, ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Kemudian ada oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Dari sini anak-anak, zat yang mengalami reduksi yang mana? Ya, betul. Yang mengalami reduksi adalah CuO. Sehingga oksidatornya adalah CuO. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi adalah H2. Sehingga reduktornya adalah H2. Hasil oksidasi. Hasil oksidasinya kita lihat anak panahnya. Nah, sehingga hasil oksidasinya adalah H2O. Hasil reduksi. Kita lihat anak panahnya. Nah, sehingga hasil reduksinya adalah Cu. Cara untuk menghafalnya mudah anak-anak. Jika ini adalah oksidator, oksi, maka di sini adalah reduksi. Kalau di sini reduktor, red, maka di sini adalah oksidasi. Kebalikannya. Mudah anak-anak ya? Nah, baik anak-anak. Untuk kalian lebih paham lagi, kalian bisa mencari literasi-literasi yang lain. Ya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.